אני לא מועה. בית חנן, בית טוב, את לא נראה לי אצלך. יואו, איזה פחד. Iran has fired a missile at Israel that has shocked the entire world. According to confirmed reports, it was Iran's Fatah hypersonic missile. Lord and viewers, Suasana di Israel mendadak mencekam. Langit yang biasanya penuh suara pesawat tempur, kini diselimuti oleh kepanikan. Sebuah rudal Iran, berhulu ledak berat dan berpemandu presi tinggi, jatuh menghantam jantung wilayah Israel. Satu rudal saja. Hanya satu. Tapi dampaknya membuat geger seluruh militer Israel dan menggetarkan jantung para pejabat tinggi Amerika Serikat. Begitu kabar itu beredar, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tanpa banyak bicara langsung menuju lokasi jatuhnya rudal. Bukan lewat laporan, bukan lewat layar komando, tapi dengan mata kepala sendiri. Ia harus melihat langsung seberapa parah kerusakan akibat satu rudal Iran, seberapa besar kehancuran yang ditimbulkan dalam satu kali hantaman, dan ia tercengang. Media Israel dalam laporan yang ditulis menggunakan bahasa Hebrew menjelaskan, Netanyahu langsung ke lokasi untuk menyaksikan sendiri dampak kerusakan satu rudal Iran yang mampu memporak-porandakan kawasan. Dalam kejadian itu, 10 orang tewas, 6 jasad telah ditemukan, dan 4 jasad lainnya masih tertimbun reruntuhan. Itulah bunyi laporan dari media lokal Israel. Tapi itu baru permukaan. Karena setelahnya, media tersebut menulis satu kalimat tebal, garis bawah, dan diberi tekanan khusus. Sebuah kalimat yang memicu perdebatan hangat di ruang-ruang militer dan intelijen Israel. Itu baru satu rudal Iran, dan dampaknya sudah sangat merusak serta menewaskan 10 orang. Bagaimana jika Iran memiliki 20.000 rudal jenis seperti ini? Bayangkan jika jumlahnya bahkan lebih besar dari itu. Jika itu terjadi, maka Israel akan musnah. Tak akan ada lagi eksistensi negara Israel. Kalimat itu mengguncang. Tidak hanya rakyat Israel, tapi juga Pentagon dan Gedung Putih di Amerika. Sebuah negara yang selama puluhan tahun hidup dalam sanksi, embargo, dan isolasi internasional. Ternyata mampu membangun kekuatan militer yang tidak hanya mengejutkan, tapi benar-benar menggetarkan. Iran, yang selama ini dianggap negara terkekang, ternyata diam-diam telah tumbuh menjadi monster militer. Bukan hanya kuat, tapi juga pintar. Tidak banyak bicara, tidak banyak pamer, tapi begitu menggerakkan satu rudal, dunia langsung gemetar. Bahkan, menurut data rahasia intelijen Amerika Serikat, kekuatan penuh Israel hanya setara dengan sekitar 10% dari kekuatan militer penuh Iran. Jika Iran benar-benar memutuskan untuk mengeluarkan seluruh arsenal perangnya, 10%. Artinya, jika seluruh kekuatan militer Israel digabungkan dari tank, rudal, sistem pertahanan udara, hingga seluruh pesawat tempur buatan Amerika, semuanya hanya mampu menandingi 1/10 dari total kemampuan militer Iran yang sebenarnya. Dan yang lebih menakutkan, Amerika sendiri tidak tahu seberapa besar kekuatan militer Iran secara utuh. Data mereka masih gelap. Prediksi mereka kacau. Radar mereka buta terhadap banyak sistem militer rahasia milik Iran. Satu rudal yang dijatuhkan Iran ke Israel itu, kata sumber intelijen Israel, bukan rudal utama. Itu hanya salah satu rudal dari kelas SA ukuran tanggung, masih 4 level di bawah rudal paling berbahaya yang dimiliki Iran. 4 level di bawah. Artinya, Iran masih menyimpan rudal ukuran sedang, ukuran besar, hingga ukuran jumbo, yang tidak hanya membawa hulu ledak lebih berat, tapi juga dipersenjatai dengan teknologi senyap yang mampu menembus pertahanan udara Israel dan bahkan radar-radar canggih buatan Amerika Serikat. Teknologi senyap itu membuat rudal tidak terdeteksi hingga detik terakhir. Dan jika diluncurkan dalam jumlah besar, Israel tidak akan sempat bereaksi. Mereka tidak akan tahu dari mana datangnya. Dan saat mereka sadar, semuanya sudah terlambat. Satu rudal ukuran tanggung saja sudah membuat porak-poranda sebuah kawasan di Israel, menewaskan 10 orang, dan menghancurkan bangunan sipil yang tak bisa diselamatkan. 4 jasad bahkan masih tertimbun reruntuhan saat Netanyahu tiba di lokasi. Lalu, bagaimana jika 10.000 rudal diluncurkan serentak? Bagaimana jika 20.000 rudal diluncurkan dari berbagai penjuru Iran, dari daratan,
dari kapal selam, dari pangkalan bawah tanah yang tersembunyi di pegunungan, dari gurun yang tak bisa dijangkau satelit. Jika itu benar-benar terjadi, maka bukan hanya kota-kota di Israel yang akan hancur, tapi eksistensi negara Israel akan lenyap dari peta dunia. Dan ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah perhitungan rasional berdasar data dan analisis militer. Iran diketahui telah memproduksi jutaan rudal dari 5 jenis ukuran. Satu rudal ukuran kecil yang sudah diluncurkan dalam serangan ringan ke arah Israel. 2. Rudal ukuran tanggung, seperti yang baru saja menghantam Israel dan membuat geger. 3. Rudal ukuran sedang, yang daya rusaknya bisa menghancurkan wilayah seluas satu kota besar. 4. Rudal ukuran besar, yang mampu membawa hulu ledak berlapis dan senjata elektromagnetik. 5. Rudal ukuran jumbo, yang belum pernah digunakan, namun dikabarkan mampu menjangkau benua lain, bahkan bisa mengangkut teknologi nuklir jika dibutuhkan. Kelima jenis rudal itu memiliki beragam varian hulu ledak. Mulai dari ledakan tinggi, penghancur struktur bawah tanah, pembakar area terbuka, penembus bunker, hingga senjata kimia dan elektromagnetik untuk melumpuhkan sistem elektronik musuh. Dan faktanya, Iran belum menggunakan semua jenis itu. Iran bahkan masih menyimpan senjata paling mematikan mereka. Mereka hanya menggunakan teknologi versi lama dalam serangan terakhir ke Israel. Versi lama, teknologi militer lama, rudal kelas menengah. Tapi hasilnya, Israel lumpuh, Amerika panik, dunia barat terdiam. Bahkan menurut salah satu pengamat militer dari Eropa Timur, Iran hanya membuka 1% dari kekuatannya dalam serangan itu. 1%. Maka wajar jika Israel ketakutan. Intelijen Israel tidak hanya gagal membaca kekuatan Iran, tapi mereka juga gagal memahami skema militer modern yang dikembangkan Iran secara mandiri, tanpa campur tangan Barat. Dan ini membuat semua teori pertahanan Israel runtuh. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi pelindung Israel, juga mulai merasa tidak bisa menjamin apapun. Jika satu rudal bisa menimbulkan kekacauan sebesar ini, maka perang total akan menjadi kiamat bagi Israel. Israel tak lagi bisa menyembunyikan ketakutan mereka. Bahkan rakyatnya kini mulai kehilangan kepercayaan pada sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini digadang-gadang sebagai perisai langit Israel. Karena Iron Dome tidak bisa mendeteksi rudal Iran berteknologi senyap. Iron Dome dibuat untuk melawan rudal-rudal kecil dari Gaza, bukan senjata taktis dari Teheran. Dan kini, semuanya berubah. Iran bukan lagi musuh kecil. Iran telah berubah menjadi ancaman global yang bahkan kekuatan Barat belum siap menghadapinya. Mereka yang selama ini menghina, menyangsi, dan mengucilkan Iran, kini mulai menghitung ulang. Karena ternyata, di balik embargo dan tekanan, Iran justru berkembang jauh lebih kuat, jauh lebih canggih, dan jauh lebih siap untuk perang sesungguhnya. Dan jika saat itu datang, jika Iran memutuskan untuk mengeluarkan semua senjata rahasianya, maka Israel tidak hanya akan kalah, Israel akan hilang dari peta, dari sejarah. Setelah 12 hari dihantam gempuran rudal-rudal Iran, sebagian besar dengan teknologi lama dan hanya sebagian kecil rudal hipersonik berukuran sedang, Israel tak mampu bertahan. Infrastruktur militer mereka porak-poranda, pangkalan udara lumpuh, sistem pertahanan udara jenuh, dan wilayah strategis terbakar. Ketakutan menjalar hingga ke jantung Tel Aviv. Bahkan tanpa menggunakan seluruh kekuatannya, Iran sudah mampu melumpuhkan tulang punggung pertahanan Israel. Jika perang berlanjut dan Iran meningkatkan skala serangan, maka kehancuran total Israel adalah keniscayaan. Ini bukan ancaman kosong, ini perhitungan realistik. Maka dengan rasa malu yang besar, Israel mendesak Amerika Serikat untuk menjalin kasih tidak langsung dengan Iran, meminta gencatan senjata. Israel tidak sanggup mengakui kekalahan secara terbuka, mak mereka bersembunyi di balik kedok diplomatik. Melalui jalur pihak ketiga, mereka memohon dihentikannya serangan Iran. Amerika Serikat pun menghubungi sejumlah negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menengahi gencatan senjata. Dunia menyaksikan. PBB mengawasi. Namun semua tahu, gencatan senjata ini adalah bentuk kekalahan Israel. Bukan karena kesepakatan damai, tapi karena ketakutan akan kehancuran total. Pada saat yang sama, Iran justru membuat langkah dramatis yang mengejutkan dunia, keluar secara resmi dari Badan Energi Atom Internasional. Presiden Iran menyatakan bahwa lembaga itu tidak lagi netral, telah disusupi mata-mata Barat, dan berpotensi membocorkan seluruh rahasia nuklir Iran kepada musuh-musuhnya, terutama Israel. Langkah ini disambut gegap gempita oleh rakyat Iran.
Mereka menyadari bahwa tanpa pengawasan internasional, program nuklir Iran bisa melesat tanpa batas. Iran kini bebas membangun arsenal nuklir tanpa pantauan, tanpa inspeksi, tanpa intervensi. Dalam waktu kurang dari 2 minggu setelah gencatan senjata, Iran sudah berhasil mengaktifkan fasilitas pengayaan nuklir tingkat tinggi. Informasi bocor ke berbagai badan intelijen bahwa Iran telah memasuki tahap akhir produksi senjata nuklir. Iran menegaskan, jika situasi mendesak, mereka tidak ragu menggunakannya. Iran siap membayar harga mahal, bahkan kehilangan sebagian wilayahnya, asalkan Israel musnah dari peta dunia. Wilayah Iran sangat luas, lebih dari 75 kali lipat dari Israel. Bagi Iran, kehilangan sebagian kecil wilayah bukan masalah jika imbalannya adalah hilangnya negara kecil yang selama ini dianggap arogan dan brutal. Iran telah mempersiapkan skenario militer dengan detail luar biasa, termasuk skenario paling buruk, perang habis-habisan selama 20 tahun. Iran siap kehilangan kota, tapi tidak siap kehilangan kehormatan. Israel tahu itu. Bahkan ketika mereka masih percaya diri dengan kekuatan yang ditopang Amerika Serikat, fakta membuktikan mereka tak sanggup menghadapi Iran. Hanya 12 hari gempuran Iran, mereka sudah mengiba minta jeda pertempuran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam pernyataan tertutup ke Kongres dan para penasihat keamanannya, memperingatkan Israel dengan nada keras. Trump menyebut Iran sebagai negara yang sangat kuat, terorganisir, dan tak terduga. Ia bahkan menyebut, jika Iran ingin, Israel bisa dilenyapkan dalam waktu sangat singkat. Trump mengecam langkah gegabah Israel yang disebutnya membangunkan singa yang selama ini tertidur dalam kesabaran. Iran menurutnya bukan negara sembarangan. Mereka tidak emosional, tapi penuh perhitungan. Dan justru itulah yang membuat Iran berbahaya. Bahkan negara-negara Eropa mulai menghindari keterlibatan lebih dalam. Mereka menyadari bahwa Iran bukan Irak, bukan Suriah, dan bukan Afghanistan. Ini negara dengan jaringan aliansi militan yang kuat, pasukan elit yang solid, dan strategi jangka panjang yang sudah dipersiapkan sejak puluhan tahun lalu. Mereka tidak akan menang jika ikut terseret ke dalam perang ini. Amerika tahu, kekuatan militer Iran tidak bisa diukur hanya dari jumlah tank atau pesawat. Iran memiliki kekuatan asimetris yang tersebar di seluruh kawasan, dari Yaman, Lebanon, Suriah, hingga Irak. Dan yang paling menakutkan, kekuatan sejati Iran tidak diketahui dengan pasti. Bahkan Badan Intelijen CIA pun hanya bisa berspekulasi. Tak ada satupun data akurat tentang kedalaman kekuatan militer rahasia Iran. Mereka mengembangkan segalanya dalam senyap jauh dari sorotan publik. Di sisi lain, daftar peringkat kekuatan militer dunia seperti Global Firepower menempatkan Israel di atas Iran. Tapi di mata rakyat Iran, itu hanyalah bahan lelukon. Ranking itu dianggap bias, hanya untuk menakut-nakuti negara-negara kecil agar tunduk pada dominasi Israel. Namun realita di medan tempur berbeda total. Fakta di lapangan, rudal-rudal Iran menghancurkan Israel hanya dalam 12 hari. Menurut sumber intelijen yang bocor, kekuatan Israel saat ini tak sampai 10% dari potensi militer Iran yang sebenarnya. Maka jika perang benar-benar meluas, mustahil Israel mampu bertahan lebih dari 1 bulan. Iran bahkan sudah menyiapkan cadangan logistik, amunisi, dan sistem komando terintegrasi untuk menghadapi skenario perang 2 dekade. Israel? Mereka tidak punya daya tahan seperti itu. Jika perang besar benar-benar meletus, seluruh wilayah Israel akan jadi sasaran. Dari udara, laut, hingga darat, sudah dalam posisi terancam. Sekutu-sekutu Iran dari Suriah, Irak, dan bahkan militan di Lebanon telah mengepung secara taktis. Strategi pengepungan ini tidak dilakukan dalam 1 malam, tapi dibentuk selama bertahun-tahun. Saat ini, Iran tinggal menunggu sejauh mana Israel dan sekutunya akan melangkah. Garis merah sudah ditentukan, dan jika mereka berani melangkah melewati batas itu, Iran akan mendeklarasikan perang total. Target utama? Israel. Target selanjutnya? Semua negara yang berdiri di belakang Israel. Iran memantau setiap pergerakan, memetakan setiap rencana musuh. Intelijen mereka bekerja dalam senyap, penuh perhitungan, dan tak satu pun informasi strategis bocor ke barat. Selama puluhan tahun diembargo, dikurung, dan dijatuhkan sanksi, Iran justru tumbuh menjadi negara mandiri dan sangat adaptif. Mereka membangun kekuatan bukan untuk pamer, tapi untuk bertahan hidup dalam dunia yang memusuhinya.